jangan sampai Pak Presiden ini kena. Karena kalau Pak Presiden tidak memberhentikan Kapolri, maka tanda kutip diduga bisa PBB HAM internasional mengatakan ini perintah, jadi pelanggaran berat Presiden yang kena. Tetapi sistem ini yang akan saya sampaikan, karena saya ngomong seperti kemarin itu seolah-olah saya tidak senang dengan tidak. Justru saya punya pengetahuan yang tidak seberapa lah kan itu. Justru melindungi Presiden dari konotasi pelanggaran PBB. Karena Presiden kan akan bicara di PBB nanti. Saya kira itu ya, saya kira mungkin orang melihat itu bahwa presidennya Pak Prabowo, dan bagaimanapun juga gini, publik melihat Pak Prabowo adalah bagian dari rezim Orde Baru, kan orang Ya. menyebutnya seperti itu. Jadi kemudian Saya juga bagian dong, saya zamannya Pak Harto juga saya udah jadi tentara kok, gimana? oh gitu ya, ya. Tapi mungkin maksudnya dengan cara begitu orang kemudian termakan gitu. Ya saya pikir makanya saya kata wajar saja menyampaikan itu ya kan, karena ketidaktahuan atau Ya. apa. Maka di sini saya berikan penjelasan. Iya, ya. Penjelasan itu. Sejauh ini yang saya ingat itu darurat militer pernah diterapkan di Aceh ya. Ya. Tapi itu kan sifatnya lokal banget ya. Iya, Aceh, lokal banget, dan itu tahapannya kan nggak langsung. Nggak langsung. Ada ya. tertib sipil dulu malah. Iya, tertib sipil dulu, ya. darurat sipil. Darurat sipil. Baru darurat militer. Gitu. Nah, kalau kemarin itu saya nggak tahu apa yang dia darurat militer seluruh Indonesia atau di Jakarta aja kemarin itu sebenarnya yang dimaksud. Ya logikanya darurat militer di seluruh Indonesia, gubernur masih berfungsi kok. Iya, iya, Kan civil society kan. Iya, iya. Dan gubernur kalau nggak minta, gubernur ngomong, loh, saya masih bisa kendalikan Pak, kenapa darurat militer? Nah, gimana coba? Iya, iya, iya. Kan gubernurnya masih tenang-tenang saja, dia masih bekerja kan gitu kan. Mengendalikan yang lain masih normal. Jadi jangan, ya itu biasa lah kan. Zaman sekarang kan. Darurat militer nggak akan ada. Jangan kita berharap itu lah, itu kosnya besar sekali, ekonomi akan jatuh, semuanya akan jatuh. Iya, tapi gini ya, saya jadi teringat lagi nih. Tanggal 18 Pak Gatot membuat peringatan di Jogja. Ramai itu waktu mau menyampaikan statement itu. Sepekan kemudian terjadi peristiwa di DPR. Nah, berarti kan Bapak memang mencium ada usaha-usaha kelompok itu untuk membuat situasi chaos kan sebenarnya. Ya kan begini Bang Yarsu. Jadi sejak kenaikan PPh dari 11 ke 12, itu yang rata-rata kan Pak Jokowi kan. Keputusan di era Pak Jokowi dilaksanakannya di awal Desember. Pemerintahannya Pak Prabowo ya. Itu kan itu. Sama juga tunjangan DPR juga Pak Jokowi itu sebelum turun. Ya 2 hari sebelum turun Pak. Iya. Tangan itu kan gitu. Iya betul. Kemudian semua yang membuat permasalahan-permasalahan, menteri kabinet terima kasih. Yang membuat, maksudnya terima kasih itu karena banyak orangnya Pak Jokowi masih di kabinet gitu maksudnya. Iya, cepat terima kasih Pak Jokowi. Iya. Mau dibilang geng Solo, saya orang Solo juga soalnya gitu kan. Jadi orang Solo sama geng Solo beda Pak. Jangan gampang sensi. Iya, jadi ya itu. Jangan semua yang berulah itu ya dari kabinet yang lama kan. Oke. Ya, tujuannya apa? Agar semua kesalahan tertimpa kepada presiden. Nah, rakyat kan tahu seperti itu. Iya. Bayangin, presiden harus menyampaikan, meralat, menyampaikan. Ini kemarin ada diskusi, memperbaiki sistem yang dirusak, kemudian budaya, pendidikan, segala macam, termasuk politik, hukum, dan kenegaraan, demografi, tanah segala macam ini. Diskusikan 100 tahun nggak selesai nih. Ya kan? Beliau belum 1 tahun, diganggu semacam ini. Apa maksudnya? Kan gitu. Maksudnya apa? Kalau nggak berdiskusikan presiden, presiden nggak ada kepercayaan kepada publik marah. Kan tujuannya kan membusukan. Ya kan? Ya saya melihat itu loh. Saya melihat. Boleh dong saya berduka seperti itu. Betul. Nah, tapi bukan seperti itu. Kemudian orang jadi percaya nih. Orang, loh ternyata terjadi apa yang diomongin oleh Pak. Fakta-faktanya udah jelas Bapak tunjukkan. Ini hati-hati. Kenapa? Nanti orang bilang saya dukun lagi kan gitu kan. Tapi kan gini Bang. Iya. Kita di lapangan nih, tiba-tiba panas sekali kan gitu. Setelah panas, mendung.
Dia bilang ini sebentar lagi hujan. Ya. Begitu hujan bilang dukun. Bukan, itu kan tanda-tanda. Memperhatikan tanda-tanda yang ada. Sebenarnya intelijen itu seperti itu. Kejadian demi kejadian dirumuskan menjadi satu bahasa. Bahasa intelijen itu. Nah kalau gitu, kalau saya terusin yang tadi dengan peristiwa kan faktanya terjadi kerusuhan. Gitu kan, faktanya ada bergolak di berbagai daerah kan. Ini kan kita kalau ngomong, baru Bapak tadi ngomong cerita di Jakarta kan. Kan ada peristiwa-peristiwa lain di daerah juga. Itu di Makassar buktinya. Bayangin TNI pakaian kayak gitu dia mengevakuasi. Kalau tidak dievakuasi itu berapa coba? Yang berhasil dievakuasi kan kita bisa kelihatan videonya nih. Ada, saya punya videonya. Ya ini video nih. Nih. Kan gitu. Gitu. Ya. Oke. Itu. Nah, dari itu kan bayangin dia ada api berkobar, dia pakai tali mengevakuasi, menurunkan. Itu pun masih ada 3 orang yang meninggal kan. 3 orang meninggal, dan itu kejebak terbakar di atas di lantai 3 dan 4 kalau tidak salah ya. Itu pakai tali itu kan berisiko. Tapi demi rakyat. Karena TNI memang ada untuk rakyat kan gitu kan. Kalau dia provokasi ngapain? Dibiarin makin banyak aja kan, jadi kan makin rakyat marah kan gitu. Makin marah ya. Dan akhirnya yang Palembang kan juga dinetralisir. Ternyata minta maaf dia bukan, dia lagi makan kok langsung cari makan itu kalau itu. Iya, cari makan gitu kan langsung di netralisir kan. Gitu. Jadi seharusnya kalau ada kejadian semacam ini, karena selama institusi ya Kapolri dengan Panglima TNI bicara langsung lah. Ya Kapolri menyampaikan anggota saya salah prosedur gitu. Ya, itu. Makanya saya kan mengatakan harus ada reformasi gitu kan. Ya. Nanti, tapi reformasi nanti dulu. Nanti dulu ya. Kan tadi kita jelaskan yang sekarang dituduh kerusuhannya itu adalah tentara. Tapi kalau kita kembali ke dari sinyalemen Pak Gatot, mulai dari kasus pajak, PPN, kemudian sampai gas melon 3 kg dan sebagainya, kan justru yang berkepentingan yang berbeda Pak untuk membuat kerusuhan. Boleh nggak kalau logikanya dibalik, bahwa sebenarnya berkepentingan ini justru ada, kalau toh katakanlah ada tentara, ya bukan tentara di bawah komando TNI gitu. Adalah kepentingan-kepentingan yang membusukkan pemerintahannya sekarang gitu. Maksudnya? Ya kalau ada tentara yang terlibat misalnya itu bukan komando dari, bukan kepentingan TNI sebagai institusi gitu loh maksud saya. Saya pikir tidak semudah itu bisa mengendalikan tentara untuk seperti itu. Oke, nggak bisa ya. Diinfiltrasi ke militer gitu. Ya. Diinfiltrasi, penyusupan ke militer. Susup bagaimana? Jadi gini, yang memegangnya prajurit itu, pegangan utama prajurit adalah sumpah prajurit. Ya kan, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi apapun yang mengatur Indonesia pasti dia akan, karena ketika kita masuk jadi tentara, yang didoktrin pertama kali adalah kita harus benar-benar orang yang beragama apapun juga, yang tahu agama dan taat agama. Berketuhanan yang Maha Esa. Berketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi karena apa? Karena itu akhirnya nanti akan disumpah pada saat pelatihan. Gitu loh. Ya. Nah, kemudian walaupun itu ada juga harus taat kepada atasan dengan tidak mentah perintah perusahaan. Tetapi atasan yang mana yang kita taati? Ketika atasan itu bertentangan kepada sumpah pertama, nggak boleh dilakukan. Jadi maksudnya Bapak menggaransi, satu, tidak ada yang insubordinasi, dan kedua apalagi kemudian di komando gitu, nggak ada ya? Ya kalau ada seandainya ada, itu sudah hukuman paling berat itu di tentara itu, hukuman paling berat itu. Gitu. Nah kalau kemudian apalagi di komando gitu ya. Komando, dan sekarang kalau yang Bais, kalau dia nyusup benar-benar jadi digunakan, dia ada anggotanya ada, ya kan, ada pistolnya, tinggal ditanya. Makanya kalau prosedur yang benar ada seperti itu, langsung dibawa ke posko, nggak salah, karena kita belum tahu apakah palsu tidak kan. Nah baru lihat telepon, ya kan, habis itu telepon ke POM. Jadi di situ ternyata dia benar. Jadi ini sebenarnya dari peristiwa ini saya lihat ada dua kerusakan yang terjadi. Satu, yang rusak, yang pertama adalah institusi TNI karena dianggap ikut mengacaukan. Itu pertama, itu yang berat sekali. Yang kedua, ini kan bikin intel seperti mendidik intel begini nggak mudah ya Pak ya. Ini itu covernya terbuka ya. Kan orang udah tahu kan. Iya. Jadi membentuk ini kan sudah lama gitu kan. Dia seorang mayor dah. Ya saya kalau lihat fotonya ini nggak meyakinkan. Siapa yang nyangka dia mayor kan gitu. Memang kalau dikatakan provokator provokator emang wajah seperti itu kan, dicari orang-orang yang sesuai dengan medannya kan gitu kan. Cocok dia jadi intel. Memang dipilih kan gitu kan, dipilih gitu. Dan covernya itu yang menyelamatkan dia. Jadi dia bisa. Jadi
keberhasilan dia seperti itu kan gitu. Ya peristiwa yang lalu sebelum ini kan pernah juga anggota Polri juga Intel. Bukan yang peristiwa ini, yang Intel ditangkap terus digebukin sama polisi juga kan, terus saya pura-pura begitu lepas dia tendang gitu loh. Oh iya ada videonya itu ya. Itu bukan peristiwa ini itu, peristiwa yang lalu. Peristiwa lalu itu. Iya, provokator juga dong dia kalau gitu. Padahal dia Intel juga padahal dia Intel yang bagus, berhasil sehingga temannya sendiri pun nggak tahu kalau dia kan gitu sebenarnya. Konsekuensinya seperti itu jadi. Kayak Intel memang begitu. Cuman ketika institusi lain menangkapnya, mestinya nggak dibuka seperti itu gitu. Iya, itu dia. Prosedurnya itu tidak boleh dibuka. Begitu tahu. Dia tetap dibawa, nggak boleh dilepasin. Bahwa untuk diyakinkan bahwa benar dia itu ada tugas atau bukan gitu doang harusnya. Nah, sekarang ini Bapak udah bicara soal TNI-nya, udah bicara soal tadi darurat militer. Tapi ini Pak Gatot termasuk yang kemarin ketika kita bicara setelah sesi diskusi, serial diskusi kami, kan Bapak juga menyampaikan closing statement lah atau kesimpulan dari diskusi itu. Bapak juga menyinggung soal tuntutan agar Kapolri bahkan juga Kapoldanya mundur dalam situ. Kenapa Bapak kok juga ikut-ikutan tuntutan massa yang begitu banyak bahwa Kapolri harus mundur? Atau ada pertimbangan lain? Ada reformasi Polri juga. Ada reformasi Polri. Jadi gini, begitu. Saya waktu itu Asop Kodam Jaya. Tahun berapa nih? Tahun 2004 kalau nggak salah. Oke. Berarti masih kolonel dong Bapak ya? Ya, zamannya Gus Dur, segala macam. Saya belajar diajarin sama polisi tentang penindakan huru-hara. Oh. Gitu. Kan polisi ini diberi kekuasaan untuk melindungi yang lemah. Itu intinya. Serve and protect ya. Iya, serve and protect. Jadi penindakan huru-hara itu, Bang Yesu, itu adalah ketika polisi, contohnya mall, akan dibakar selamatan. Itu komandan pimpinan Polri yang di situ dengan pengeras suara nyampaikan, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara tadi kan pergi dari rumah berpamitan kepada dua orang tua, kakak, adik, nenek, suami atau istri. Mereka semua menunggu saudara pulang dengan selamat. Dan saudara ini kalau di sini melanjutkan melanggar aturan dan undang-undang, sebutkan undang-undang nomor sekian. Untuk itu kembali. Tidak kembali lagi, tambah lagi, sampaikan lagi, saudara-saudara, kalau terus saudara akan melanggar undang-undang ini. Dan saya melaksanakan perintah undang-undang juga. Gitu loh. Nah, terus lagi saya ingatkan, kalau saudara nggak bisa diperingatkan, saya akan melakukan tindakan pelumpuhan. Ini tahapan-tahapannya. Tahapannya gitu. Tapi saya akan kasih peringatan tembakan dulu 3 kali tembak. Masih ada? Langsung persiapan tembak pelumpuhan. Sudah ada penembak sudah dilatih, jago tembaknya itu ada. Dengan berlutut. Supaya kena kaki aja. Iya, berlutut, dikasih instruksi, sebut namanya. Bejo, celana jin biru, baju putih, tembak kakinya. Tembak. Gerak maju. Dia kan ketinggalan. Dikejar. Yang mengejar apa? Regu tandu. Untuk mengevakuasi dia, masukkan tandu, dibawa ke belakang, diobatin. Bukan dikebukin. Oh itu kan SOP-nya itu ya? SOP-nya seperti itu, gitu loh. Enggak tangkap, gebukin, asal, bukan begitu. Ya banyak kasus kemarin kita lihat di lapangan. Iya, di lapangan seperti itu. Gitu. Dan akhirnya terjadi korban-korban kan di beberapa kota, Pak. Iya. Ada berapa ya? Ada 4 ya? 3 atau 4 itu kan? 4 Pak, kalau itu mahasiswa 3. 4 itu 1 pelajar. Itulah yang saya katakan, reformasi polisi, kembalikan kepada yang polisi yang benar-benar sebagai pelindung yang lemah. Pelayan dan pelindung. Yang lemah gitu loh. Bukan begitu pakai Robocop terus langsung lihat orang kayak kepukin. Ini yang saya lihat. Kemudian saya mengatakan ganti Kapolri. Bang Hersu, boleh dong kalau saya berpersepsi secara internasional. Bahwa kasus yang gugur apa? Afan Kurniawan. Afan Kurniawan itu. Pakai mobil taktis. Iya kan? Barakuda, iya kan? Terus meninggal, kemudian beberapa orang yang dipukulin meninggal, pelanggaran HAM loh itu. HAM berat loh itu. Iya. Ya kan? Bisa terjadi persepsi seperti itu. Walaupun Statuta Roma kita belum meratifikasinya. Tapi kita kalau unwilling unable dikutuk oleh PBB. Iya. Gitu. Nah, dan Komnas dan lembaga HAM-nya PBB sudah mempersoalkan itu kan Pak? Sudah mengirim surat memperingatkan pemerintah Indonesia kan? Justru itu. Kalau hanya yang bersangkutan saja, penanganan pelanggaran HAM berat bukan seperti itu. Organisasi itu ada struktur organisasinya, sampai ke atas. Maksud saya, jangan sampai
Pak Presiden ini kena. Karena kalau Pak Presiden tidak memberhentikan Kapolri, maka tanda kutip diduga bisa PBB HAM internasional mengatakan ini perintah. Jadi pelanggaran berat Presiden yang kena, gitu loh. Jadi saya tidak marah sama Kapolri, tidak. Tetapi sistem ini yang akan saya sampaikan, karena saya ngomong seperti itu kemarin itu seolah-olah saya tidak senang dengan tidak. Justru saya punya pengetahuan yang tidak seberapa lah kali itu. Justru melindungi Presiden dari konotasi pelanggaran PBB. Karena Presiden kan akan bicara di PBB nanti. Begitu bicara, kenapa itu sih? Mau ngomong apa? Karena ini kan peluang 10 tahun. 10 tahun Presiden tidak pernah datang di PBB. Sekarang datang, diberikan kehormatan hari pertama. Betul. Dan ketiga. Jadi orang dengarkan pidato masih fresh kan? Ya? Oh iya Pak. Ya kalau ke-20 ya sebagai dokter ini ketiga. Gitu kan? Kan harus dimanfaatkan betul sambil menjual. Nih loh, gue Presiden Indonesia saya seperti ini. Tapi kalau seperti ini gimana? Ditanya, itu kok hanya itunya saja. Anda melihat kan yang tadinya positif jadi negatif. Ini kalau saya nggak tahu apakah hal yang sama juga ada polisi, tapi kalau di tentara setidaknya kan ada kalau kesalahan itu dicopot sampai bertanggung jawabnya sampai 3 level di atas ya Pak ya? 2 tingkat di atas. 2 tingkat di atas. Saya ingat misalnya kasus yang paling contoh dulu Santa Cruz yang di mana di Dili ya Timur-Timur itu kan sampai pangdamnya pada waktu Pak. Padahal kan di Bali Pak. Ya itu Pak Sintong ya. Tidak mengenal tempat. Tapi dia sebagai pimpinan dia harus bisa mengendalikan, dia copot. Gitu loh. Gitu. Sehingga itu memang bukan instruksi dari jalur komando kan gitu. Kita kan mengalami waktu Timor Leste kan. Teman saya sendiri ya Sudrajat, Asep semua ini kan di sidang kita menerap, walaupun tidak berarti kita menerapkan pengadilan yang menggunakan hakim dari 2 negara gitu loh. Jadi hasilnya benar-benar netral gitu. Itu kan dilakukan. Ini kan sudah pengalaman, jangan terulang lagi lah, kurang seperti itu. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi agar tidak tembakan langsung kepada Presiden dalam peristiwa yang ini gitu. Kan semua kan beredar. Video-video tentang tindakan kekerasannya beredar, beredar. Yang bahkan di pertama kali CCN TV mana itu kan pertama kali udah. Ini internasional sudah mengcover. Jadi bahkan saya membayangkan itu seperti kayak tragedi Tiananmen gitu, Bapak ketika ada mahasiswa di depan itu kan seperti, meskipun tidak sama persis, tapi itu akan sampai kapanpun akan diingat gitu. Tapi kan beda dok dia. Betul. Tapi ini akan tetap jadi catatan sejarah buruk buat penegakan HAM di Indonesia gitu. Bang Heru, dulu kan ada Munir. Betul. Bisa aja internasional membalikkan itu menjadi Evan kan bisa juga. Ini kan jangan sampai terjadi seperti ini gitu loh. Gitu. Jadi kita ini kan diintip terus gitu loh. Jadi ya sebisa mungkin orang-orang dekatnya nggak berani bicara. Kalau saya bicara risikonya apapun juga ya pentingnya saya tuh bangsa ini selamat udah emang gue pikirin gitu aja udah. Kalau jadi berarti Pak Gatot ini lihatnya dari sisi berbeda kan. Banyak orang kalau menuntut kenapa Kapolri itu harus dicopot itu antara lain karena dia adalah bagian yang disebut sebagai geng Solo gitu. Ini bukan Bapak ya, geng Solo ya Pak. Kan gitu. Apakah dan ini geng Solo itu kan merujuk pada Pak Jokowi sebenarnya, karena yang disebut geng Solo juga bukan orang Solo semua Pak, tapi mereka-mereka yang menjabat jadi Komandan Kodim, jadi Kapolres di Solo waktu Pak Jokowi jadi wali kota, dan kemudian karirnya naik semua sampai ke puncak semua bersamaan dengan Pak Jokowi jadi presiden kan gitu. Bapak melihat ada faktor itu? Ya lebih penting inilah. Resikonya kan langsung presiden yang tanggal 23 ini kan gitu. Itu loh yang itu tapi kan yang lebih signifikan itu yang ini segera memutus gitu loh. Memutus begitu saya tanya, saya sudah berhentikan. Kalau begini. Jadi enak ngomongnya gitu kan. Terus gini kan ya saya nyampaikan aja Menteri Luar Negeri, Menteri siapkan jawaban aja kalau ada pertanyaan itu sana. Gitu. Tapi artinya melakukan itu kalau sebelum berangkat ke New York, Presiden masih melakukan itu masih ada manfaatnya, atau harusnya udah terlambat kalau sekarang ini? Belum berangkat kok. Ya masih kan. Masih ya. Kan bahasanya gampang. Saya dalam mengambil keputusan tidak bisa menentukan cepat. Saya harus mendengarkan nasihat hukum, opini hukum. Dari mana saya lihat sehingga saya punya keyakinan gitu. Bahwa keputusan yang saya ambil ini benar, ya baru sekarang ini saya kan gitu. Jadi nggak ada yang terlambat. Kalau ditanya jawabannya cukup itu saja. Kalau saya manggil langsung putusan kan seolah-olah kan, tapi kalau saya amati,
saya dapat berita dari mana, aspirasi masyarakat, opini hukum misalnya itu beliau lebih jago lah, saya apalah ini kan gitu. Tidak kerasa kerusuh kalau kata Pak Prabowo kan gitu istilahnya Pak Prabowo. Oke, baik. Jadi apa yang bisa kita ini kan kita bukan simpulkan ya, kita bisa lesson learn, kita bisa belajar dari kasus ini sebenarnya apa yang bisa kita pelajari Pak? Jadi sekali lagi Bang Hersu, bahwa di zaman sekarang ini ya, opini itu bisa dibentuk. Oke. Opini yang terbentuk itu contohnya negara Libya yang begitu kuat, presidennya begitu kuat, jatuh karena opini yang dibentuk oleh Amerika. Ya, dan rakyatnya kan makmur loh zamannya. Iya, dan rakyatnya musuhin kan. Ya. Ya. Sama dengan Irak, ya kan, rakyatnya sendiri yang gantung, ya kan. Itu kan opini. Setelah itu dia nyesel. Ya. Kita masuk dalam killing ground opini seperti ini kalau kita tidak cepat sadar. Kayak gitu. Apa ya saya katakan tadi? TNI akan dipisahkan dengan rakyat. Dengan framing melakukan provokator. Yang membuat seolah provokator, ujung-ujungnya yang merencanakan, yang membuat kekecewaan ini adalah TNI. Ya. Kan gitu. Itu TNI sudutkan. Berarti apa? Rakyat akan marah sama TNI. Kayak gitu. Framing itu yang dibuat. Habis itu masuk kan gampang. Ya. TNI sudah lumpuh nih. Lu masuk gak ada yang bela ini. Sekarang kekuatan inti Indonesia, ya, kekuatan Indonesia udah terbelah. Nah gitu. Silakan masuk. Ya. Boleh dong saya mengatakan kewaspadaan seperti ini kan? Oh, ini kalau itu berarti Bapak ada mencurigai asing dong, karena banyak yang membantah bahwa ini. Saya tidak mencurigai, tetapi belajar dari peristiwa-peristiwa yang lain bisa saja dimanfaatkan kalau dia. Iya kan? Mereka lihat loh. Sekarang TNI udah nggak sama-sama rakyat lagi nih. Indonesia udah lemah. Kayak gitu. Kapan lagi punya peluang seperti ini? Bisa dong berpikiran seperti itu. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kejadian sendiri kan kemarin saya ngomong, Bang Hersu. Iya, itu dia. Makanya kan? Orang itu tuh kan mengait-kaitkan dengan itu. Iya, saya kan ngomong sampai kapanpun negara ini nggak akan berubah karena kita ini demokrasi, sembako per 100.000. Ini makanya sepekan ngomong Jogja kok tiba-tiba kayak begini. Nah, tapi saya tergoda ini Pak Gatot dari tadi kok saya sudah menduga-duga biasanya pasti ke sini nih. Ini kan bulan September nih Pak Gatot. Apa ada kaitannya nggak nih dengan bulan September ini? Ya, pertanyaan itulah yang tepat saya bilang gitu kan. Nah, keluar juga kan ini akhirnya kan? Iya kan? Ya kesempatan ini kan ada juga. Kita harus waspada di bulan-bulan seperti ini. Ya kan? Karena kan kejadian selalu berulang. Strategi selalu berulang kan gitu. Jadi kenapa kok termasuk tuntutannya yang sah-sah itu juga TNI ke barak gitu kan. Dia nggak ngomong masalah Jokowi, nggak ada sama sekali kan. Oh iya. Itu di 17.8. Iya 17.8 itu coba lihat. Nggak ada. Nggak ada ya Jokowi ya. Seharusnya kan dia ngomong kan, yang kerusakan semacam ini semuanya ini bukan siapa-siapa, ya kan? Mulai dari undang-undang KPK, ya kan? Terus Cipta Kerja, ya kan? Disabotase dengan RUU, dikuatkan dengan undang-undang lagi nomor 10 kan gitu. Terus kegiatan Kanjuruhan. Kanjuruhan. Kilometer ini. Kilometer 50. Iya, jadi kemudian ini pajak yang 11-12%. Kemewahan tunjangan yang mewah di DPR. Itu kan semuanya Jokowi yang rusak ini dia nggak sebut itu. Oke, tapi yang lain-lain oke lah ya Pak ya. Iya oke lah, ya kan. Terus ujung-ujung TNI. Oke, jadi Bapak nggak yang di situ ya? Iya, ujungnya TNI kan gitu kan. Ya nyambung dengan ini kan. Iya. Boleh dong bertanya ada apa ini kan? Oke. Ya kan. Gitu. Apalagi ini di bulan September. Ya saya hanya pesan waspada sajalah. Masyarakat waspada untuk menghadapi segala kemungkinan gitu aja. Ya. Tapi bacaan Bapak ini peristiwanya apakah ini hanya mereda saja atau ada potensi itu masih akan terulang lagi kalau dalam situasi sekarang? Karena kemarin dari diskusi kita kan sebenarnya kenapa kemudian ini peristiwa terjadi antara lain faktor ketimpangan yang luar biasa. Bung Hersu, di Indonesia ini kan gini rasionya 3,8. Yes. Di Jakarta ini 4. Iya, jadi tinggi. Maka ketimpangan rasio tinggi kan mudah terbakar gitu. Inilah yang menyebabkan mudah terbakar. Tetapi ada lagi
kita ini kan sudah krisis finansial, kalau dikatakan. Yes. Pengeluaran pajak hanya 8,5% dari PDB. Itu pun kurang lebih 30-nya untuk bayar hutang. Secara fiskal jadi APBN kita berat ya. Iya, berat kan gitu. Moneter sedang menurun. Kalau tidak ada kiat-kiat berat. Ya, kiat-kiat itu bukan hanya sekedar di ekonomi, Bung Ersu. Ya. Tapi juga di keamanan juga. Bayanginnya sekarang pabrik dipalakin segala macam. Orang lapar malak-malakin. Preman-preman segala macam kan. Orang bangun harus turun barang karena dari masyarakat sekitarnya. Jadi saya menghitung waktu itu kos logistik industri ini di Indonesia ini berkisar antara 23 sampai 27%. Wow. Udah jadi itu udah komponen yang HPP-nya masuk di situ ya, berarti ya. Iya. Mahal banget ya produk. Bagaimana kita mau bersaing? Ya. Kan gitu. Bagaimana kita mau bersaing? Sedangkan Cina semuanya malah dapat kompensasi. Ya. Iya kan? Sudah mungkin cuma hitungannya 3 sampai 5% dapat kompensasi lagi. Ya. Maka jangan heran kita punya pabrik marmer di sini, ya kan China beli marmer dengan gibi-gibi kan. Begitu pulang ke sini harga marmer lebih bagus dan lebih murah yang dari China. Ya. Akhirnya marmer itu Tulungagung dia nggak buat lagi latte. Apa Pak? Ya sekarang kalah sama Cina yang beli kubikannya. Jadi dia buat meja, itu nyata itu. Ya. Jadi artinya sebenarnya kita tidak bisa hanya mengutamakan pendekatan keamanan selama persoalan kesenjangan tadi, persoalan ekonomi tadi nggak diberesin gitu ya. Berat. Itu PR. Ketika krisis finansial dan krisis moneter menjadi satu, nggak bisa diapa-apain. Orang lapar. Dan kalau ngomong dulu itu kan kalau ngomongin komunisme pertentangan kelas itu yang jadi modal mereka. Modal mereka kan gitu kan. Jualan mereka itu kan. Iya kan. Saya bilang kemiskinan kau bayar saya. Iya. Jadi ya itu semuanya boleh dong kalau saya merasa khawatir gitu bahwa ini semua didesain untuk menjadi seperti ini. Ya kan. Bagaimanapun juga Bang Ersu yang dikatakan Bang Rocky saya katakan itu kan bahwa investor dari luar bukan dari dalam juga melihat kira-kira setahun ini bagaimana sih, maka dia nggak mau investasi. Tapi begitu nanti akan ada pergantian pemerintah lebih jatuh lagi, rakyat juga yang kasihan. Kapan kita bangun? Sudah krisis finansial jatuh lagi. Sekarang dengan fenomena gudang garam. Oh iya. Saham gudang garam sekarang PHK gede-gedean juga ya. Saham gudang garam turun sampai 80% loh. Hancur itu ya. Iya, bayangin. Ya jadi paper gak laku. Sahamnya tuh jadi barangnya nggak laku. Moneter ini. Ya. Ini moneter. Jangan tenang-tenang loh itu. Berarti golongan menengah yang bisa merokok itu udah nggak bisa lagi dia. Melinting tembakau kan, nggak beli itu lagi. Ini kalau nggak, jangan dianggap seperti biasa. Abis cerita nyusul gudang garam nih kan. Oh itu lebih raksasa lagi tuh. Lebih dahsyat lagi itu. Gitu. Dan kelihatan saham turunnya anjlok. Gudang garam turun 80 atau 85% tuh. Bayangin. Ini kan harus diamati secara sesama menjadi suatu kesimpulan bahasa yang harus kita benar-benar kita waspadai, jangan menambah beban lagi gitu. Apa yang Bapak khawatirkan? Disintegrasi. Teori bukan ya. Presiden yang dipilih secara langsung. Dia tidak bisa jatuhkan dengan demo besar-besar bagaimana nggak bisa. Tetapi kalau kepercayaan. Nah sekarang kan kepercayaan kepada presiden kan berkurang gara-gara sabotase struktural itu kan. Tetapi kalau krisis finansial dan moneter menjadi satu, menjadi krisis ekonomi, bersama-sama dengan itu, bersama ketemu krisis politik, nggak bisa yang tahan. Bang Ersu pulang nih, di rumah anak-anak pada nangis semuanya kan. Terus istri Bang Ersu masak air putih aja masak. Maka apa itu? Nggak ada makanan, terus kok bohongin anak-anak. Saya bilang saya masak sayur padahal air putih. Terus Bang Ersu keluar lagi dong. Lihat temennya sama juga kayak gitu. Apa? Ngerampok. Jarah. Iya, ngerampok. Iya. Saya bukan memperoleh tapi ini memang kebutuhan hidup. Nah ini jangan sampai terjadi seperti ini gitu. Dan kepercayaan dengan krisis itu bersama-sama. Dan sebagai TNI Bapak merasa bahwa TNI itu salah satu tulang punggungnya ya untuk mempertahankan kesatuan negara ini. Sejarah berbicara seperti itu. Dimanapun ada TNI pasti hadir untuk rakyat. Saya cuma ingin penegasan dari Bapak saja soal kekhawatiran Bapak. Makanya kan saya katakan, apabila TNI bersama rakyat itu pasti kuat. Gitu.
Tapi kalau TNI dicurigai menjadi provokator, memprovokasi rakyat, itu kan memisahkan TNI dengan rakyat kan, jadi melemahkan negara itu. Ya baik, baik terima kasih Pak Gatot Terima kasih Pak Nurmantio. Yesus. Ya, Terima kasih. mudah-mudahan aja kita masih apa ya, masih hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini ya. Kita harus optimis. Kita harus optimis. Ya. Tapi jangan lupa berdoa. Ya. Agar Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita semuanya untuk menjaga negara ini menjadi negara lebih baik lagi gitu. Baik. Sehingga kita bisa mewariskan generasi yang akan datang lebih baik dari yang kita hadapi itu aja. Oke, baik, terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan jangan mantan lah kita sebutnya ya. Sekarang kita sebutnya Pak Gatot, kita tahu semua beliau adalah mantan Panglima TNI, tapi beliau sekarang posisinya sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Jadi wajar kalau beliau ngomongnya tuh terlalu banyak ngomongin bahwa soal menyelamatkan karena itu memang yang tujuannya untuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.